di kelas sebelah lagi. Halo teman-teman, sebelum kalian lanjut menonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar kami bisa terus membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Dan pastikan juga setelah menonton video ini, like dan komen serta share video ini. Video ini adalah video berseri yang khusus membahas poin penting tentang literatur review, pengembangan konsep, teori, empiris, kemudian dikembangkan menjadi variabel, dan dari variabel dikembangkan lagi menjadi kerangka pikir, dan akhirnya kita bisa membuat hipotesis. 3 minggu yang lalu kami sudah membahas detail tentang literatur review. 2 minggu yang lalu kami juga membahas detail tentang konsep, teori, dan empiris. Dan minggu lalu kami membahas detail tentang variabel. Minggu ini kami akan membahas kerangka pikir penelitian. Jadi teman-teman, sebelum melanjutkan menonton video ini, pastikan teman-teman juga menonton video sebelumnya dan video-video berikutnya. Pemahaman dasar tinjauan pustaka tentang kerangka pikir. Pada video sebelumnya kami membahas tentang variabel. Pada poin terakhir pembahasan tentang variabel, kami menjelaskan tentang jenis-jenis variabel. Setelah teman-teman memahami bagaimana pemahaman dasar tentang variabel, pada video ini kami akan memberikan ilustrasi bagaimana kita bisa membangun kerangka pikir penelitian. Tentunya dengan sebelumnya kita sudah memahami pemahaman dasar tentang variabel. Untuk membangun kerangka pikir penelitian, kita harus mengenal dan memahami tentang model hubungan antar variabel. Untuk menggambarkan model-model hubungan antar variabel, saya menggunakan bentuk data variabel yang karakteristiknya adalah observed, yaitu menggunakan simbol kotak persegi panjang. Model pertama adalah model sederhana. Di sini terdapat 2 jenis variabel. Variabel yang pertama adalah variabel independen, di mana variabel tersebut saya beri warna biru. Kemudian variabel independen tersebut mempengaruhi variabel dependen, di mana variabel dependen saya beri warna hijau. Model yang kedua adalah model sederhana berurutan, di mana model ini memiliki 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Model ini sama persis dengan model yang sebelumnya, yaitu model sederhana, tetapi sedikit berbeda karena terdapat 1 variabel independen yang terletak di bagian tengah, di mana variabel tersebut juga menjadi variabel dependen pada satu sisi untuk variabel independen pertama. Kemudian variabel tersebut juga menjadi variabel independen untuk variabel dependen yang terakhir atau yang berwarna hijau. Model yang ketiga adalah model ganda. Model ganda terdapat 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, di mana 2 variabel independen mempengaruhi 1 variabel dependen, baik itu dalam kondisi sendiri-sendiri maupun dalam kondisi bersama-sama. Bentuk yang kedua terdapat 1 variabel independen dan 2 variabel dependen, di mana bentuk ini 1 variabel independen mempengaruhi 2 variabel dependen secara sendiri-sendiri. Untuk model yang ketiga adalah model sederhana plus moderating. Di sini saya contohkan terdapat 1 variabel independen dan 1 variabel dependen. Sedangkan di bagian tengahnya terdapat 1 variabel yang disebut variabel moderating. Dari gambar tersebut teman-teman bisa melihat bahwa variabel moderating menunjuk panah kuning ke panah hitam, di mana dari petunjuk panah tersebut pada model ini dapat dijelaskan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Di sisi lain terdapat variabel moderating, di mana variabel tersebut dimungkinkan atau diperkirakan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh dari variabel independen ke variabel dependen. Model yang keempat adalah model sederhana plus mediating. Di sini saya contohkan terdapat 1 variabel independen dan 1 variabel dependen, sedangkan di bagian tengahnya terdapat 1 variabel perantara. Pada model ini dapat dijelaskan bahwa variabel independen mempengaruhi secara langsung variabel dependen. Itu digambarkan dengan panah berwarna hitam. Sedangkan di penjelasan lainnya terdapat variabel mediating, di mana variabel independen tidak langsung
ke variabel dependent, tetapi harus melewati variabel mediating. Dalam hal ini biasanya disebut variabel perantara. Atau bisa dijelaskan bahwa variabel independent sebelum mempengaruhi variabel dependent memiliki perantara variabel mediating. Kira-kira itu beberapa model hubungan antar variabel yang bisa kami jabarkan. Tentu model-model tersebut adalah model-model dasar yang kami contohkan. Dalam hal ini mencontohkan beberapa model hubungan antar variabel. Mungkin teman-teman memiliki kasus atau model penelitian yang berbeda, dan tentunya teman-teman harus menyesuaikan model yang akan digunakan sesuai dengan penelitian yang akan kalian lakukan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Pada video berikutnya saya akan menjabarkan secara detail tentang hipotesis, yaitu suatu proses di mana kita harus membuat dugaan atau jawaban sementara dari model kerangka pikir penelitian yang telah kita buat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang membahas tentang cara menyusun skripsi atau penelitian-penelitian umum bidang akademik. Apabila teman-teman ada yang ingin berdiskusi secara langsung, silakan menghubungi sosial media kami yang ada di deskripsi. Dan terus bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sedang mengajarkan skripsi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kami bisa terus membuat video-video yang bisa segera membantu menyelesaikan skripsi teman-teman. Semoga bermanfaat.